pemasarannya. Masa? Coba nih, saya sambil ngerekam ya, buat sekalian konfirmasi ke orangnya. Buat Kang Mas dari siapa ya kemarin teh Situ Bondo, ini dari orang Situ Bondo. Nih Mas ya, biar sekalian konfirmasi ini tuh. Oh, blur, oke. Ini Mas, full shot enggak ya? Tapi ini gantung. Ini ke 5 pol tuh. Ke 5 polnya begini gantung kondisinya. Ini area sininya kebakar. Mau saya coba bongkar dulu untuk MOSFET ini. Siapa tahu permasalahannya di sini ya. Nanti kalau masih terjadi, kita coba bersihkan untuk area yang kebakarnya. Karena untuk IC regulator ini berhubungannya buat dua IC ini CPU, ini EEPROM. Nanti kita lanjut lagi Kang ya. Oke Kang, kita lanjut ya. Kita coba angkat dulu buat MOSFET-nya ya. Sebentar, saya coba kasih bumbu-bumbu penyedap dulu. Oke, buat yang belum kenal nih, salam-salam nih dari Lampung nih. Ini buat Mas Piki nih, kawan saya. Satu hobi, satu profesi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini pertemuan yang membawa berkah ini. Bentar, kita coba blower dulu. Maaf ya agak blur. Gosong ini MOSFET-nya. Soalnya orangnya minta di videoin. Diodanya juga udah pada hilang ini. Coba dulu angkat MOSFET-nya, siapa tahu shotnya udah hilang. Mudah-mudahan sih jangan sampai ke CPU ya. Pinginnya gitu. Oke, MOSFET-nya udah keangkat. Nanti kita perbaiki lah jalurnya ya. Mana tadi pinset? Sekarang MOSFET-nya udah diangkat ya. Ntar kita coba tes dulu. Mudah-mudahan sih udah ada perubahan. Jangan sampai ke mana-mana ini, karena prosesnya kalau 5 volt shot itu ceritanya bisa panjang ini, bisa berseris nantinya. Oke Kang, ternyata alhamdulillah masih sama. Oke, nanti kita coba bongkar juga untuk IC regulator ya. Mudah-mudahan IC regulatornya saja yang short ya. Ini masih sama keadaan seperti yang tadi. Mas, itu baterainya ngedrop itu Mas. Mulai iya. Ada notif soalnya ke saya. Malah nggak ada notif di sini. Kok nggak ada notif sih ya? Jadi saya ada notif. Baterai perangkat klinik Pring Sewu katanya sedang drop. Mungkin sebentar lagi mati. 5% tuh barusan. Ini saya masih aman sih di 43%. Mudah-mudahan lah. Jadi ini lanjutin yang kemarin ya Kang ya, yang kemarin kita unboxing paketan. Mudah-mudahan IC-nya bisa ketolong. Ya beginilah kalau
awalnya itu short di sikring, atau mungkin ya ada kelalaian gitu dari segi pengerjaan di kendaraannya, kita begini nih akibatnya. Intinya kalau servis cuma ya kawan-kawan sekalian ya, yang penting asal jangan IC2 ini yang bermasalah. Kalau IC2 yang bermasalah itu ya sulit. Alternatifnya kita harus carikan imbalan. Karena untuk saat ini perusahaan tidak menyediakan untuk software yang bisa di-download ketika kita menggunakan IC yang baru. Jadi ECU itu elektronika terbatas. Dibuat bukan untuk diperbaiki gitu. Kalau rusak beli baru. Kita hanya sebagai alternatif kedua lah. Ya siapa tahu kan gitu kan, masih bisa diperbaiki. Kita hanya bisa mengoptimalkan. Oh sebentar, saya lupa menambahkan bumbu-bumbu penyedap. Agak keras. Oke, kalau bisa nih buat kawan-kawan nanti bisa cek profilnya Mas Piki ini di TikTok ya. Makasih. Ini dia dari daerah Lampung, yang kemungkinan dari daerah Sumatera. Kalau mau servis CDI itu bisa ke teman saya ya, ke Mas Piki ini. Karena kan takutnya kan kalau ke daerah Pulau Jawa sini agak lumayan jauh kan. Di ongkirnya juga lumayan berat begitu. Oke, IC 5 voltnya kita coba angkat dulu. Kita akan coba tes ya. Bismillah, mudah-mudahan ada perubahan. Ini kalau sama Bang Opi malu ini saya. Ngapain katanya orang ini. Oke, ternyata ini kawan, waduh, Mat Jumadi ya. Buat Mas Jumadi ini sepertinya nih permasalahan di CPU ini. Ini kita angkat pun masih sama ya Mas Jumadi ya. Bisa dilihat ya di tester ya. Nilainya masih 77 ohm untuk tahanan dalam. Ini hampir bisa dipastikan itu CPU atau IC EEPROM-nya. Kita coba tembak aja ya langsung ya. Bentar saya coba pasangkan dulu untuk ininya, untuk power supply nanti biar tidak terjadi salah paham ya. Jadi sekali lagi di sini saya hanya mengoptimalkan saja. Oke, sebentar saya coba berikan dulu untuk probe agar bisa kita coba tembak dengan tegangan 3 volt saja dulu ya. Kita coba di 3 volt. Nanti agar kita tahu daerah mana yang terjadi short. Oke, sebentar. Ini baru pertama ini, mungkin saya bikin video yang lumayan panjang kawan ya di YouTube. Karena permintaan dari beliau pengen divideoin katanya prosesnya seperti apa. Jadi saya usahakan lah ya. Saya usahakan supaya enak, sama-sama enak gitu intinya, tidak terjadi dusta di antara kita. Seperti itu. Oke, untuk probe-nya kita kasih aja di sini ya untuk negatif. Bentar kawan. Oke, bisa dilihat ya untuk posisi power supply-nya di sana sudah saya set di 4 volt ya. Karena untuk IC ini menggunakan tegangan 5 volt untuk outputan, saya rasa cukup aman jika permasalahan bukan di CPU ya. Mudah-mudahan saja sih jangan di CPU-nya kawan.
Oke, sebentar kita cari dulu buat cairannya sebagai visual. Visual agar nantinya terlihat untuk area mana yang kemungkinan terjadi short. Oke, untuk cairan sudah ya kawannya. Bismillah, kita coba. Oke, di 420 mA kawan. Bisa terlihat tidak ya? Sebentar saya coba arahkan dulu kawan. Kilau ya. Ini di area CPU terlihat ya, ada titik panas. Kawan ya, seperti ini ya, bisa dilihat ya, ini area titik panas kawan. Nah, kita coba angkat ya, nanti kita bisa tahu perbedaannya untuk 5 voltnya. Oke, terlihat ya, kalau diangkat supply positifnya dia tidak panas. Coba kita berikan lagi untuk supply positifnya kawan, sebentar. Oke, terlihat ya. Ini fix permasalahan di CPU-nya, Jumadi, mohon maaf. Sepertinya untuk ECU-nya sulit ya untuk diperbaiki, tapi nanti ini bukan janji, tapi saya ingin coba cari, mungkin di saya ada kanibalan ya. Mungkin untuk proses perbaikannya saya rasa cukup dulu ya, karena untuk perbaikan atau penggantian CPU itu prosesnya rumit, sulit, jadi kalau divideokan mungkin akan sangat panjang nantinya. Oke, dilanjut dulu ya, untuk sekedar informasi ke pemilik.